Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Vita Syadinda Umara di acara Rodotul Ummah Podcast. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu seorang asatidz yang dalam kesehariannya biasa mengajar berbagai bahasa asing seperti Korea, Jepang, dan lain-lain. Ustadz yang satu ini bernama Ustadz Rahmat Arifin, namun kami biasa memanggilnya dengan sebutan Rahmat Sensei. Perlu diketahui bahwasannya Rahmat Sensei ini bisa berbagai macam bahasa asing seperti Jepang, Korea, Mandarin, Prancis. Penasaran? Ingin tahu lebih banyak tentang Rahmat Sensei? Ayo ikuti obrolan kami kali ini. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasashi. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어떻게 지내십니까? 잘 지내요. 타사시는 어떠해? 잘 지내요. alhamdulillah. Sensei, dulu awalnya gimana sih kok jadi suka belajar bahasa asing? Sebenarnya kalau langsung suka juga enggak. Ini kebetulan saja gitu. Dulu itu waktu kecil masih sekolah dasar gitu ya. Ceritanya itu kan setiap pagi itu kan dulu banyak sekali tayangan-tayangan film kartun di televisi pagi itu ya, ada berbagai macam film dari Disney, tahu ya, Disney seperti Donald Bebek dan Mickey Mouse itu favoritnya Sensei dulu waktu masih kecil. Nah, dari situ pada saat itu belum populer istilah dubbing dalam bahasa Indonesia, itu belum populer. Jadi masih ada teksnya yang harus kita baca. Jadi asli, jadi di film tersebut tokoh-tokohnya pakai bahasa asing. Nah, dari situ Sensei gak sengaja tertarik gitu apa yang diucapkan si Donald Duck atau Mickey Mouse tadi. Gak sengaja Sensei harus tahu ini, karena kan kalau baca teks terlalu cepat untuk ukuran anak SD. Akhirnya kita tirukan, kita cari tahu apa sih sebenarnya yang dikatakan tokoh-tokoh tersebut. Nah, dari situ muncul sebuah ketertarikan yang sebenarnya tidak disengaja dari situ. Jadi semua tuh berawal dari penasaran sama kebiasaan juga. Iya, jelas bahwa penasaran itu kan memancing rasa ingin tahu. Nah, ketika rasa ingin tahu itu ditindaklanjuti, diteruskan, itu akan ada usaha untuk mengetahui sesuatu yang kita inginkan. Jadi ketika kita mengetahui apa yang kita cari tahu, itu rasanya sangat senang, selalu bangga. Jadi muncul sebuah ketertarikan yang terusan seperti itu. Terus jadi penasaran gitu, Sensei akhirnya ngapain? Apa dengan belajar otodidak, belajar dari kamus-kamus, apa cara lain gitu? Iya, jelas. Jadi kan tadi Sensei bilang bahwa ada usaha untuk ketertarikan, tapi ada usaha mencarinya di kamus-kamus tadi, menemukan artinya apa sih, seperti itu. Ketertarikan muncul dari situ. Nah, ketertarikan karena sebuah kebiasaan, akhirnya itu jadi hobi, kegemaran. Nah, dari situ suka belajar bahasa Inggris, khususnya Inggris. Terus akhirnya kan pada saat itu juga muncul komik-komik ya, komik-komik seperti Doraemon dan komik-komik Jepang yang lain. Nah, di situ kan biasanya di komik-komik tersebut kan ada seperti asal percakapan itu kan, ada yang kadang tertulis dengan huruf asli Jepang. Jadi akhirnya pengen tahu juga, tapi tetap untuk yang Jepang ini agak susah. Waktu itu zaman sekian itu masih susah untuk cari kamus bahasa Jepang. Bahasa Jepang di Indonesia itu belum sepopuler bahasa Inggris gitu. Jadi ketika kita itu cari buku-buku kamus atau literatur dalam bahasa Jepang itu sangat susah. Akhirnya ya sampai SMA itu baru muncul lagi keinginan, rasa ingin tahu tadi. Ketika di SMA saya belajar itu ada jurusan bahasa, dan kebetulan bahasa Jepang itu diajarkan di sana. Tanpa pikir panjang saya langsung ambil bahasa Jepang, seperti itu, ambil bahasa Jepang. Nah, itu belajar selama 1 tahun belajar bahasa Jepang. Nah, ternyata akhirnya apa yang terpandang selama bertahun-tahun itu akhirnya ketemu juga. Iya, benar. Itu ceritanya. Ternyata menarik sekali ya Sensei, berawal dari hal-hal kecil, hal remeh, sekedar hobi, akhirnya tertarik, akhirnya kepo, penasaran, akhirnya belajar.
Terus udah itu kan bahasa Jepang. Kalau bahasa-bahasa yang lain sensei itu gimana sensei bisa belajar juga, bisa suka, bisa tahu? Ya. Jadi untuk bahasa yang lain seperti Korea, Prancis, Mandarin tentu ada cerita-cerita sendiri gitu. Ini sama, intinya sama. Jadi berawal dari sebuah kebetulan tadi. Contohnya bahasa Korea itu kan. Sebenarnya untuk bahasa Korea itu waktu itu ceritanya itu kan waktu itu ceritanya sensei habis kecelakaan kan, habis kecelakaan waktu beraktivitas di alam bebas, kecelakaan kakinya kan patah. Karena kakinya patah, akhirnya sensei terpaksa resign, mengundurkan diri dari kantor. Terus Itu akhirnya untuk mengisi waktu selama penyembuhan kaki saya itu bisa berjalan lagi normal. Nah itulah saya akhirnya membaca di koran juga pada saat itu. Terus juga waktu itu sekitar tahun 2013-2014 lah saat itu, di mana drama Korea itu kan lagi booming, ngerti sendiri kan, lagi booming. Tapi sensei bukan penikmat itu drakor atau K-pop, bukan. Cuman sekedar waktu itu tahu trennya itu yang ke depan itu akan ke sana. Sensei baca seperti itu. Cuman intinya tadi sensei baca koran ada iklan khusus bahasa Korea gitu. Akhirnya iseng-iseng gitu kan sensei daftar ikut kursus selama 3 bulan, belajar setiap hari. itu khususnya langsung ke Korea gitu sensei? Ya awalnya di Indonesia, awalnya di Surabaya sensei kursus itu. Ya itu selama 3 bulan sensei kursus belajar yang rajin. Ternyata gitu kan, ternyata dari situ belajar bahasa asing apapun bahasanya, kalau kita tertarik dan suka dan menikmati, ternyata itu sama polanya dan mudah gitu. Sangat mudah. Jadi semua tuh tergantung kemauan juga ya? Iya, kemauan harus. Tapi yang pertama itu sebelum kemauan muncul itu ada ketertarikan. Intinya hal sederhana tadi yang kamu sampaikan tadi, sederhana. Jika memang itu langsung ditindaklanjuti, itu pasti akan jadi ketertarikan dan impact-nya luar biasa, bermanfaat sekali. Itu bahasa Korea. Dari situ juga, dari belajar bahasa Korea, awalnya nggak nyangka bisa pergi ke Korea itu dengan hanya belajar bahasa Korea 3 bulan. Belajar lagi 3 bulan itu akhirnya nekat juga akhirnya sampai Korea gitu. Di Korea sensei ngapain aja? Apa juga kursus lagi? Apa lebih untuk memahami budaya-budaya Korea? Apa yang lain gitu? Ya intinya waktu itu berangkat ke Korea pun sebenarnya nggak ada bayangan saya harus ngapain di sana. Yang penting iya, yang penting berangkat, ada tabungan, berangkat ke sana. Di sana langsung praktek apa yang telah sensei dapatkan 3 bulan kursus dipraktekkan di sana, dites. Intinya seperti itu, dites apa yang didapatkan, seperti itu didapatkan. Ya belajar juga di sana. Nah itu nanti ini kan kalau kita belajar langsung di tempatnya itu kan lebih baik, lebih cepat, bisa lebih menguasai itu. Jadi tanpa sengaja bener kata Upata tuh bisa tuh bermula karena terbiasa. Benar sekali. Ya memang harus seperti apapun, belajar apapun, nggak cuma bahasa asing, apapun ilmunya itu. Yang penting ada kemauan dulu aja. Ya. Dan saya pun selalu punya target. Saya tuh punya target bahwa setiap tahun itu harus nambah bahasa asing baru, seperti itu. Kalau untuk sekarang sensei udah hafal, udah bisa bahasa apa aja gitu? Ya, maksudnya itu kalau dibilang ahli ya, enggak seperti itu, cuman menguasai dalam artian ya yang penting bisa dipakai berkomunikasi sehari-hari, paling nggak seperti itu kan ya.
ketemu orang Korea, ketemu orang Jepang, ketemu orang Prancis paling nggak bilang ayo salut, annyeonghaseyo, konnichiwa, genki desu, paling nggak seperti itu. Dan itu ternyata ada dampaknya ketika kita mengucapkan bahasa asing kepada orang yang memiliki bahasa tersebut. Orang tersebut ternyata akan semakin respect, semakin hormat kepada kita karena kita mau belajar bahasanya mereka, bahasa ibu mereka. Itu akan sangat membuat mereka hormat kepada kita. Jadi di situ salah satu manfaat kecil. Yang lain banyak sekali manfaatnya. Cari uang bisa dengan bahasa asing banyak sekali. Saya itu sensei pertama bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea, Mandarin, sama Perancis. Kenapa sih sensei kok lebih milih bahasa-bahasa itu? Kenapa nggak bahasa lain kayak bahasa India, apa bahasa apa gitu sensei? Jadi tadi kan sempat sedikit ya tadi saya cerita, sensei cerita tadi sempat sedikit. Tadi kan sempat tahu kenapa bahasa Inggris, Jepang, bahasa Korea, kan ngerti kan ya? Nah, berikutnya mungkin bahasa Prancis dan bahasa Mandarin. Ya. Jadi kalau bahasa Prancis ini memang murni sensei belajar les itu memang untuk cari uang, cari uang. Jadi kan gini, sensei kan juga suka naik gunung gitu kan. Nah ketika naik gunung itu kan sensei sering sekali, bahkan sensei kan pernah magang kerja waktu kuliah itu kan magang kerja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah selama di situ 6 bulan sensei jadi petugas pendaftaran. Itu yang datang itu tamunya ternyata banyak sekali orang Prancis. Orang Prancis ternyata suka mendaki. Baik itu tua, muda, kecil, besar, laki, perempuan itu suka mendaki. Saya lihat di daftar tamunya itu orang Prancis semua gitu. Jadi ketika si Prancis itu daftar, kan ceritanya kan si Prancis itu nggak mau pakai bahasa Inggris kan, karena sensei waktu itu belum bisa bahasa Prancis. Ketika sensei tanya, where are you from? Itu dia nggak mau. Terus gimana kalau itu? Nah, makanya kan waktu itu sensei mikir ini harus cari bahasa Prancis, ini peluang ini, cari uang ini. Karena saya waktu itu sensei mikir di sana di Semeru sana ternyata jarang sekali pemandu-pemandu yang bisa berbahasa Prancis, jarang sekali. Kalau Inggris bauannya, yang Prancis itu paling saya lihat waktu itu 1-2 orang. Nggak banyak. Ini nggak banyak, dengan peluangnya banyak. Waktu itu akhirnya sensei memutuskan supaya les aja gitu ya. Gak apa-apa lah modal dikit gitu ya. Namanya ilmu kan ya harus didapat dengan modal. Tapi dengan modal mengeluarkan uang tabungan untuk les gitu ya. Les bahasa Prancis, belajar ya yang simpel-simpel aja tas. Nggak perlu yang sampai detail, yang tata bahasa dan lain-lain. Ya simpel saja, iya, yang penting bisa ngomong gitu. Sama pendaki-pendaki tadi Prancis gitu kan, akhirnya jalan les gitu kan, berapa bulan les, akhirnya salah sedikit-sedikit, gak bertanyain, gak malu-maluin lah, tanyain orang Prancis gak gitu kan, hanya gak bisa jawab ya, seperti itu. Akhirnya setelah dirasa cukup bekalnya itu, akhirnya berani bawa wisatawan Prancis. Coba-coba. Iya, coba bawa wisatawan Prancis. Jadi ceritanya waktu itu wisatawan Prancis yang pertama kali saya bawa itu namanya Alexon. Masih ingat? Masih ingat lah, itu kan cerita pertama bawa tamu namanya Alexon Williams, orang Prancis yang kerja di New Zealand. Dia ke Malang itu. Ya karena saya bisa Prancis, ada rekan temen menginformasikan, Ramon, ini ada wisatawan asal Prancis, butuh guide ke Semeru, berani nggak nganter? Pokoknya dia butuh, berani, siap. Itu akhirnya saya datang ke hotelnya, ngobrol, langsung oke lah, besok langsung pada saat itu
Jadi dadakan langsung malam itu juga saya persiapan besok pagi ngantar dia ke rumah sakit, cek kondisi langsung kita berangkat berdua ke Semeru. Tidak bilang ke Semeru. Baru ketemu Prancis yang lainnya. Wah, si Alexong ini promosi, ketemunya promosi. Ini loh, Gaeta bisa bahasa Prancis. Ayo gabung. Ini banyak. Iya, akhirnya waktu itu bawa tiga orang. Wah, naik Semeru, turun, itu kan, terus saya antar ke hotelnya. Ternyata saat itu juga kan dia harus meluncur ke Jogja karena jadwal berangkatan dia naik kereta ini malam itu juga. Akhirnya kita tidak bisa ini bikin pesta perpisahan gitu kan. Akhirnya janji, sekali kalau kamu ada rencana ke New Zealand, saya yang handle ya. Jadi dari cerita itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika kita belajar bahasa asing tadi, seperti yang saya bilang tadi, ternyata itu muncul rasa hormat orang tersebut kepada kita, penghargaan orang tersebut. Bayangkan saya sudah dibayar dengan ya lumayan lah bayaran seorang saya. Sudah dibayar, terus ditawari seperti itu. Kalau ke New Zealand mampir ke rumah saya, kamu mau tinggal berapa bulan silahkan. Seperti itu manfaatnya. Tanpa sengaja manfaatnya ya banyak. Tapi di luar itu selain belajar bahasa asing, tapi di luar itu adalah tetap cara komunikasi kita, sopan santun kita sebagai orang Indonesia yang terkenal dengan keramahan. Saya pikir bila kita menguasai bahasa asing dikombinasikan dengan keramah tamahan itu yang akan jadi modal buat kita, manfaatnya sangat besar sekali. Kalau sendiri boleh tanya, Tasa sekarang apa coba belajar bahasa apa aja? Kalau sekarang, kalau aku mah masih belajar bahasa Jepang sama Korea, tapi lebih ke Korea. Kalau dari suka juga. Belajar dari suka berarti harus ditekuni, ya harus ditekuni. Seperti itu harus ada motivasi. Saya harus pengen nggak ke Korea? Pengen sih, apa sih yang nggak pengen? Nah itu harus seperti itu. Kalau sensei saja bisa Korea dengan modal yang begitu nekat seperti itu kan, harusnya Tasa bisa. Itu kan tinggal belajar saja di sini, ya kan? Banyak juga praktekkan sehari-hari. Belajar bahasa apa? Itu kalau bahasa Prancis, bahasa Mandarin itu lain lagi, beda ceritanya. Kalau Mandarin ini mungkin bisa disebut kecelakaan gitu ya. Kecelakaan. Jadi kan pada waktu itu kan tahu sendiri kan. Jadi di sekolah kita itu kan awalnya kan ada kan guru yang khusus ngajar, siapa itu namanya? Ustazah Anissa. Ustazah Anissa ya, Anissa itu ya. Tiba-tiba kan di tengah semester kalau nggak salah itu ya. Iya. Itu ternyata beliaunya resign dikarenakan harus belajar ya, jadwal belajarnya itu berbentrokan dengan mengajar di sekolah ini. Akhirnya pada saat itu susah cari guru Mandarin, susah cari kemana-mana nggak dapat. Akhirnya sampai 1 semester lebih lah ya, gitu. Akhirnya bismillah saya ditawari sama kepala sekolah, saya ngajar juga nggak Mandarin gitu. Pada waktu itu saya juga sempat ragu-ragu, kaget, juga grogi dalam artian seperti itu kan. Meskipun sensei orangnya dalam artian suka belajar hal yang baru, cuman kan mengukur kemampuan diri sendiri kan juga perlu. Dalam hal ini kan juga ngajar. Kalau saya ngajari yang enggak benar itu kan juga kasihan. Itu kan kasihan teman-teman atau siswa-siswa di sini. Tapi setelah mikir ini juga tantangan gitu. Jadi yang namanya tantangan itu nggak boleh disikapi dengan nekat, cuma nekat, asal nekat saja enggak seperti itu. Jadi ada tantangan. Kita harus bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Jadi harus ada persiapan juga. Harus jelas. Ini Mandarin saya nggak pernah lah belajar secara formal, belajar kursus atau apa. Tapi
tapi setidak-tidaknya karena saya pernah ke Cina, ya paling nggak tahu lah seperti apa itu. Jadi itu yang bikin sensei yang pertama tantangan, yang kedua juga memotivasi diri sendiri, bisa nggak bisa nggak bisa nggak coba-coba, akhirnya ya setelah berjalannya waktu ya akhirnya itu jadi biasa, jadi biasa akhirnya bisa dengan sendirinya. iya, dengan sendiri mengalir saja. Kembali ke awal tadi ini hal-hal yang remeh dimulai diseriusi, akhirnya bisa jadi apapun. Jadi saya mikir kalaupun nanti saya ditawari bahasa-bahasa yang aneh ngajar, oke lah akan saya ambil. Iya, kenapa takut gitu kan? Pak intinya kan tadi belajar bahasa asing apapun itu sebenarnya sama gitu, konsepnya sama, caranya terserah masing-masing. Jadi tergantung diri sendiri lagi ya. Carilah apa yang kamu sukai, cara yang bikin kamu nyaman. Jadi untuk mempermudah. Seperti itu. Menurut sensei, kayak saya nih santri kan, santri kan terlalu identik sama bahasa Arab. Kayak kalau misalnya itu perlu nggak sih kayak santri itu tahu bahasa asing misalnya bahasa Arab? Ya, jadi gini. Jadi ketika awal-awal sensei ngajar di sini gitu ya, banyak juga orang-orang awam gitu, siapapun bahkan kadang orang tua santri itu kadang mikir santri belajar bahasa Jepang, Korea, Mandarin, kata orang Jawa kok nggak maduk gitu. Santri itu bahasa Arab saja gitu kan, Inggris oke lah seperti itu. Jadi nggak maduk gitu. Pertanyaan seperti itu. Kadang saya mikir gitu, bahwa orang-orang seperti itu harus dikasih pemahaman, karena mungkin mereka apa yang mereka lihat itu memang masih terbatas gitu. Jadi gini, kenapa santri itu harus belajar bahasa Jepang, Korea, Mandarin di pesantren ini? Ya. Jadi gini, ceritanya ketika sensei itu berkunjung ke Hong Kong, Korea, Jepang itu, otomatis sebagai Muslim kan sensei wajib menunaikan sholat. Itu. Kalau sholat fardu sih biasa bisa dilakukan di mana-mana. Sedangkan sholat Jumat itu kan harus berjamaah. Di negara-negara seperti Korea, Jepang, dan Cina yang mayoritas penduduknya itu bukan beragama Muslim, tentu cari masjid itu kan juga susah. Pengalamannya ketika berkunjung ke negara-negara tersebut, di kota besar itu biasanya ada komunitas-komunitas Muslim, ya kan? Dan tentunya karena komunitas Muslim besar di situ, otomatis ada sholat Jumat. Ya, jadi ketika sholat Jumat itu saya mendengarkan khutbah. Jadi kalau di Korea, Jepang itu khutbahnya lama, bukan karena ceramahnya yang lama, tapi karena khutbah itu dibawakan dengan beberapa bahasa. Lah, yang buat saya terkejut di Korea itu di komunitas Muslim di daerah Seoul itu ada distrik yang banyak sekali orang Islam. Ternyata pada saat itu yang menjadi pengkhotbah itu ternyata orang Indonesia. Dan itu dia bisa berbahasa Korea dengan baik. Saya kaget. Ternyata ada orang Indonesia di Korea Jumatan jadi khotib ternyata pakai bahasa Korea. Iya, kaget ternyata. Jadi dari situ tuh saya bisa menjawab gitu loh, keraguan atau ketidaktahuan para orang tua atau pihak-pihak yang awam. Jadi paling enggak ya di pesantren ini gitu kan, paling enggak 1-2 orang bisa pergi ke Korea, bisa sholat Jumat di sana dan jadi khotib itu pakai bahasa Korea. Jadi kalau ditanya gitu kan, dari mana belajar bahasa Korea? Oh di pondok dong, enggak? Itu kan ada kebanggaan tertulis siar tersendiri. Iya benar seperti itu. Jadi siar itu ketika dibawakan dengan berbagai macam bahasa ya,
di dunia, insya Allah itu akan jauh lebih masuk bagi yang mendengarkan daripada kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terus diterjemahkan ke dalam teks, tapi nggak masuk. Mempermudah. Iya, mempermudah orang lokal untuk mengenal Islam dengan menggunakan media bahasanya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa santri itu harus berbagai bisa menguasai berbagai benar. Jadi enggak menutup kemungkinan santri itu juga mempunyai profesi yang macam-macam nantinya. Banyak sekali. Ada santri yang berdagang, santri yang jadi pengusaha, termasuk Tasya nanti mau jadi apa coba? Lu harus mikir ya, harus dipikirkan mulai sekarang gitu kan. Jadi harus dipikirkan mulai sekarang gitu, tetap mikir semua. Nah seperti itu banyak sekali nanti. Tasya juga akan mungkin masih sekarang masih mikir-mikir mau jadi apa gitu kan. Jadi nanti ketika lulus dari pondok, nanti pasti akan kelihatan mau jadi apa, minatnya di mana, minat apapun seperti itu, bekerja di bidang apapun dengan penguasaan bahasa asing apapun itu pasti itu akan jadi nilai plus, paling nggak seperti itu. Misalnya Tasya nanti buka toko gitu kan ya, buka toko di tepi jalan jualan pempek gitu kan. Saya kan orang Palembang ya, jualan pempek. Akhirnya ada orang Korea gitu datang, beliau kita mau beli apa, pempek. Kan seperti itu kan, siapa tahu kan pempeknya Tasya nanti diekspor ke Korea. Seperti itu. Banyak sekali manfaatnya kan. Kita tidak bisa membayangkan mau apa manfaatnya. Jadi gini, ketika Tasya tanya Cynthia apa sih manfaatnya belajar bahasa asing gitu, saya nggak akan bisa jawab dan kamu juga nggak akan bisa paham gitu. Karena manfaatnya tidak kamu genggam saat ini gitu. Dan paling enggak apapun yang diajarkan di pondok bahasa asing, apapun yang diajarkan di pondok, belajarnya dengan tekun, toh nanti manfaatnya akan kamu rasakan nanti berapa tahun ke depan seperti itu. Jadi kayak dia ngerasain sendiri, tahu sendiri apa sih gunanya mondok, apa sih gunanya belajar bahasa asing. Jadi kita kayak dengan sendirinya sadar, kayak rasa bersyukur sendiri. Iya. Jadi kalau memang santri itu kan identik dengan bahasa Arab, ya jadikan itu kewajiban. Ada loh temen yang bilang ke Cynthia bahwa kalau bisa belajar bahasa Arab dengan baik, otomatis belajar bahasa apapun pasti bisa. Karena konon katanya ya, karena saya sendiri juga ingin sebenarnya belajar bahasa Arab, cuman memang belum waktunya, belum saatnya. Nanti lah Cynthia juga akan belajar bahasa Arab. Tapi konon katanya ada yang ngomong kalau bisa bahasa Arab, bahasa apapun akan mudah. Tapi kembali ke metode Cynthia tadi ya, belajar bahasa apapun ketika dimulai dengan tadi bahasa Inggris misalnya, tertarikan ini sama, ujungnya akan sama apapun bahasanya seperti itu. Kalau Tasya sendiri maksudnya manfaatnya apa coba sekarang selama belajar bahasa Jepang, Korea, apa coba manfaatnya? Nonton film atau lihat apa, baca-bacaan tuh jadi nggak butuh lagi translate, dengan sendirinya pasti dikit-dikit dia tahu apa nggak semua. Itu manfaat kecil. Semua hal dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan berpikir bahwa santri ya wajib bahasa Arab ditambah dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Tapi sama akan jadi manfaat yang sangat besar, nilai plus. Dan itu akan mempermudah kalian, jalan kalian nanti ketika terjun di masyarakat atau di dunia kerja profesional. Sensei, apa sih harapan kedepannya untuk santri-santri yang belajar bahasa asing gitu? Di pondok ya? Iya. Di sekolah ini. Sebenarnya saya tidak terlalu muluk-muluk ya untuk harapan atau visi kedepannya seperti apa, nggak usah muluk-muluk lah. Paling nggak itu kan santri paling nggak dapat lah manfaat
bisa mengisi aktivitas hariannya itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif. Itu sih misi nggak terlalu berlebihan lah. Misi paling nggak anak-anak nyaman dulu, nikmat dulu, santri-santri nyaman dulu, nikmat dulu, senang dulu. Ya kan selama ini kan saya selalu ngajari kalian, carilah apa yang bikin kalian suka. Dengan suka artinya mudah. Lewat lagu seperti itu ya. Ketika Tasya mendengarkan lagu-lagu K-pop gitu ya. Terus iseng-iseng ngambil kamu, terus dengerin, terus nyatet apa sih artinya seperti itu. Akhirnya lama-lama ketika itu dilakukan terus menerus 1, 2 lagu, 3, 4, 5 lagu, lama-lama mungkin nggak butuh kamus, langsung sudah bisa. Begitu pun juga nonton film, nonton film drakor, suka nggak drakor? Suka. Kayaknya nggak ada deh anak muda sekarang yang nggak suka drakor ya. Hampir semua. Hampir semua ya. Nah itu, jadi santri jangan kalau nonton drakor jangan diambil wah cinta-cintanya, romantisnya apa sarangnya, pokoknya sangat begitu yang diambil. Ya paling nggak dari percakapan itu kan, percakapan yang sederhana itu kan di drama-drama Korea paling nggak Tasya bisa ngerti lah, oh ini ngomong apa gitu. Syukur-syukur iya di apa namanya, syukur-syukur diterapkan di aktivitas sehari-hari, ketika bangun tidur sampai pergi tidur pagi. Waktu itu munculnya mau tidur iseng-iseng teriak-teriak ke temannya, ya Robun, hanya ngicu musik sio, meskipun nanti dilempar sendal sama teman-temannya nggak masalah, yang penting kan praktek. Ya seperti itu bahasa seperti itu, mendengar masuk otak, keluar di mulut, terus berulang-ulang, insya Allah itu akan secara otomatis menambah kemampuan untuk menguasai bahasa asing seperti itu. Enggak melulu saja untuk peran di pondok. Saya tahu lah pondok seperti apa porsi belajarnya itu, memang mereka waktu kesibukan yang sangat padat, aktivitas yang sangat padat. Terus juga ditambah bahwa kalian memang dituntut untuk fokus belajar ilmu agama. Belajar ini cuma membekali kalian dengan kemampuan yang lebih di bahasa asing. Sanggangannya ketika kalian berkumpul dengan ribuan atau ratusan ribu santri, paling enggak kalian itu menonjol. Menonjol karena apa? Ya, karena bisa santri, bisa bahasa asing. Nilai plus tersendiri. Iya, benar. Itu yang membedakan kalian nantinya. Ternyata menarik juga perbincangan kita pada hari ini. Nggak kerasa, ternyata lama juga bincang-bincangnya. Sensei, terima kasih udah mau luangin waktunya untuk datang di acara podcast pada hari ini. Kayaknya perbincangan kita masih butuh episode lagi. Boleh. Nah, harus itu. Tunggu aja nanti. Oh, siap. Terima kasih. 네, 정말요. Nel Bayo. 네, 봐요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.